kembali lagi di channel Wicak Nifta. Di Inspire Homes kali ini kita mau ngedatengin kontrakan 3 petak di dalam gang punyanya Mas Ahmad. Nih, di dalam gang ya, tadi kita menelusuri dulu di sana. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Ahmad dan selamat datang di kontrakan 3 petak ala Gen Z. Dan kontrakannya ada di sini. Halo. Halo. Mbak. Mas Ahmad. Seneng banget akhirnya kita bisa datang ke sini, ya kan? Saya yang senang. Soalnya kita ngelihat kontennya yang viral itu loh. Ada kontrakan 3 petak di dalam gang kayak gitu. Tapi mungkin kalian kalau misalnya ngeliat dari luar tuh, emang apanya nih yang mau di-review? Tunggu, dalamnya nih cakep banget. Oke, sebelum kita masuk ke dalam nih, pasti teman-teman udah penasaran juga dalamnya kayak gimana. Cuman ngebahas dikit luarnya kali ya. Kenapa sih mutusin di sini gitu? Jadi sebenarnya awalnya itu kebetulan aku kerja di Jakarta Selatan, tapi orang tua tinggal di Jakarta Barat. Nah itu tuh lumayan lama di jalan, jadi bisa sekitar 40-45 km, jadi di jalan tuh bolak-balik 2 jam. Akhirnya cari yang dekat dari tempat kerja, jadi dari sini tuh cuman sekitar 10-15 menitan. Jadi dan owner ini juga memperbolehkan untuk merombak, mendekorasi. Jadi ya udah cocok, terus juga secara kos bulanan juga harganya lumayan oke. Oke, tapi kan ini dalam gang ya? Nemu ini gimana tuh maksudnya? Kalau nemuinnya sebenarnya awal-awal tuh sempat survei-survei di sekitaran sini, terus nanya-nanya ke teman, terus juga nanya-nanya ke keluarga, itu ada nggak yang punya kenalan, yang punya kontrakan gitu. Akhirnya nemu, terus coba survei ke sini, terus oke. Oke, Gitu di sih. sini ya. Dan katanya di sini ada 4 unit ya? Betul, di sini ada 4 unit, 2 unit di Di bawah, atas 2 unit di atas. Oke, tapi aku udah tahu sih pasti lebih milih di bawah lah ya. Betul, betul. Katanya ntar takut kesiangan kalau kerja, terus nurunin tangga ininya agak heboh gitu. bener. Oke, langsung masuk ke dalam, boleh Oke, lihat? boleh. Berarti kalau di luarnya kan nggak diapa-apain kan ya? Enggak sih, nggak diapa-apain. Oke, ini kita lihat. Oke, kita ini udah ada di dalamnya. Nah, ini langsung beda kan teman-teman dari yang luar tadi. Pasti awalnya nggak kayak gini dong. Yes, betul. Awal pertama kali survei ke sini, ini masih polosan, masih kosong semua, dindingnya masih putih, terus juga lantainya juga masih pakai keramik. Jadi bener-bener kayak kanvas putih aja gitu. Terus akhirnya kenapa nih kok bisa, kalau menurutku ini kan baru bagian depannya ya. Bagian dalamnya sih memang udah ngintip dikit ya di Instagram gitu kan. Cuman ini termasuk niat sih menurutku. Pas emang udah direncanakan kah atau gimana gitu? Bener sih, dari awal emang direncanakan untuk didekorasi. Jadi pengennya, kita kan di luar tuh udah hiruk pikuk perkotaan Jakarta, terus juga hiruk pikuk pekerjaan. Pengennya tuh pas buka pintu, itu kita serasa pulang ke main cave kita sendiri. Jadi pengennya dibuat se-homey mungkin, terus juga barang-barang dekorasi, terus juga beberapa staff itu dibuat sesuai preferensi sendiri. Jadi pengennya dibuat senyaman mungkin lah gitu. Kalau ini konsepnya apa nih ceritanya gitu kan? Kalau ini mungkin lebih Banyak ke Jepangan gitu kayak di situ. bener. Kalau ini mungkin secara konsep, niat awalnya pengennya ke mid century, pengen ke retro gitu, cuman nggak tahu ini mid century beneran atau enggak gitu. Kayak ya udah sesuai apa yang disuka aja gitu. Betul, kayaknya. betul. Dan emang cenderung warnanya emang warna-warna coklat yang gelap gitu ya betul. di sini. Kalau misalnya ini berarti kan terbagi menjadi 3 area gitu kan. Betul. Ini luasannya berapa tadi aku belum tanya. Nah, untuk luasannya itu, lebarnya itu di 2,5, terus panjang ke belakangnya itu di 6,3 meter. Gitu. Oke, mungkin ada yang mau dijelasin lebih detail, ini apa gitu, atau ini aku pasang sendiri loh. Benar. Mungkin apa nih mau diceritain Ini detail di sini? wall panel aku pasang sendiri. Jadi sebenarnya kenapa pakai wall panel? Ini kan dindingnya semuanya full putih. Pengen ada satu focal point pas kita buka pintu itu langsung disambut sama sesuatu yang ada surprise efeknya lah. Jadi nggak monoton. Akhirnya coba pasang wall panel full sampai atas. Terus warnanya juga ini aku pakai warna coklat tua. Ini
nggak tahu kenapa warna yang tua tuh lebih warm dan lebih enak di mata aja sih. Dan sesuai selera juga Betul. kayaknya emang. Oke. Terus juga ada aku tambah beberapa aksen piringan hitam vinil ini sebenarnya cuma buat aksen aja. Terus aku lumayan suka Hobi juga ya? lumayan tapi nggak yang se-culture itu sih. Dia kayak agak mau takut gitu kan, gak apa kok. Aku baru bilang culture abis gitu. Untuk di area ini mungkin Cukup cuman detail loh ini menurutku tapi. cuman ornamental aja sih. Ada turntable vinyl, terus ini mesin tik, ornamen juga ini udah nggak bisa dipakai. Oh tapi asli, nggak bisa balik. Tapi asli. Ini Oh, waktu itu oke. lagi thrift ke Kebayoran terus nemu kok lumayan bagus untuk dekorasi. Terus ini ada beberapa koleksi vinil. Terus untuk di ambalannya ini balik lagi karena aku lumayan rada suka Jepang, jadi ada beberapa dekorasi-dekorasi yang Jepangan. Ada No Face dari Studio Ghibli. No Face. Terus ada Gundam, terus juga ini ada LBWK. Nah, Wow. untuk posternya juga aku ambil yang Jepangan gitu sih. Biasanya tapi kalau di ruangan sini tuh buat ngapain selain kayak jadi kalau di rumah kan kayak ada foyernya gitu Betul. ya. Kalau ini berarti buat apa biasa? Kalau ini sebenarnya awal banget aku pindah ke sini pengennya dibuat ruang tamu. Jadi pengennya ada sofa atau tempat duduk. Cuman ternyata lemari baju karena ini sebenarnya dari Ini lemari rumah. baju? Iya, lemari baju. Oh, oke. Itu nggak muat di ruangan utama. Akhirnya aku taruh di sini. Ya udah, tempat ini cuma buat foto OOTD atau buat ya semacam foyer aja sih gitu. Oke, tapi keren sih. Tapi ini tidak tampak seperti lemari baju gitu. Kayak mata kita udah tertujunya nggak ke sini lagi gitu soalnya. Ke sini semuanya Betul, gitu. betul. Jadi ini Mas, Nihongo dekimasu ka? Ketawa dia. Oke, dan ini juga Oke, ini juga rak emang ini suka hunting-hunting ini ya betul, kayaknya ini ya. ornamental aja sih. Ini ada kamera Polaroid jadul. Ini tadinya masih bisa, cuman sekarang udah nggak bisa. Jadi akhirnya ya udah buat dekor aja. Terus juga ada beberapa film-film yang belum dicuci. Terus di bagian bawahnya ini ada radio lama juga. Ini sama kayak itu, ketemu thrifting juga di Kebayoran. hobi thrifting anaknya ternyata. Lumayan. Karena harganya pastinya lebih murah. Terus biasanya kita nemu barang-barang yang catchy gitu. Iya, terus kayak unik udah nggak ada lagi kayak Betul, gitu betul. kayaknya ya. Oke. Betul. Terus ini ya tempat tisu biasa. Terus di sini ada tempat kopi, lumayan suka ngopi gitu sih. Matching semuanya ya, hitam semuanya. Mungkin tuh baru di bagian depan ini aja kalian udah dapat banyak inspirasi gitu kan. Walaupun ruangannya tuh mungkin nggak terlalu besar, tapi gimana caranya kita menata dan sesuai yang apa kita suka juga sih sebenarnya. Karena kan ini jadi rumah kita sendiri juga ya. Nah, kalau untuk lantainya nih, berarti apakah masang sendiri juga? Kalau atau ini gimana? aku pasang sendiri, aku pakai SPC. Ini Marvel Fairman Brown. Ini kenapa aku pakai SPC? Mungkin satu, SPC tuh gampang banget dipasang karena dia click and go. Jadi nggak perlu ada lem, terus juga nggak ngerusak keramik yang di bawahnya. Jadi akhirnya memutuskan untuk pakai SPC dan secara ketahanan pun lebih oke dibandingkan vinyl. Setuju. Kalau dari beberapa review-review. Benar. Terus juga warnanya juga aku pilih yang warna dark brown tadi, biar matchy aja sih. Biar masih gitu. menyatu juga ya sama Betul. keseluruhan tema. Dan kalau misalkan nantinya pindah karena ini click and go, bisa dicopot, kita bisa bongkar gitu. dibongkar dengan mudahnya. Oke, sekarang kita udah geser ke sini, berarti ini ruangan utamanya Betul, ya? ini ruang utamanya. ruang Untuk utama. beristirahat, kamar. Nah, ini seperti apa nih cerita ngedesainnya nih? Awalnya kayak gimana sih bisa jadi kayak gini? Jadi awalnya itu ini sama kayak yang di depan, masih kosongan. Jadi dinding masih putih, terus juga bawahnya masih polos banget lah, masih kosong. Terus akhirnya coba masukin beberapa ornamen-ornamen. Ini di sini kasur 90 kali 200 karena aku tinggal sendiri. Terus juga karena aku suka Jepangan, jadi kebanyakan ornamen-ornamennya itu Jepangan. Di sini ada poster, banyak poster lah di sini. Terus untuk di ambalannya juga
beberapa aku kasih tanaman-tanaman artificial buat aksen-aksen hijau. Ada beberapa ornamen Harry Potter, aku lumayan suka Harry Potter juga. Nah, untuk di bagian kasurnya ini biasa sih warnanya abu-abu karena sukanya yang rada dark, rada gelap. Di sini ada drawer juga. Ini berarti juga baju sama? Kalau ini lebih ke skincare, body care aja sih. Oh, oke. Gitu. Siap. Terus Terus ya- dindingnya emang bener-bener ini juga ya? Nggak Betul. kosongan aja gitu loh? Betul, Karena karena- tadi pas aku masuk ke sini kan langsung fokusnya ke sini. Betul. Cukup besar juga ukurannya Betul. gitu. Ini aku pakai ukuran A1 dan memang direncanakan ukuran A1 biar kayak tadi Mbak Miftah bilang, pas masuk harus ada satu surprise effect lagi. Dari depan udah dikasih wall panel, di sini kita kasih poster gitu. Setuju banget. Jadi langsung ya orang menujunya ke sini gitu. Biasanya main ke sini kan teman-teman gitu ya. Iya, Pada tapi komen. jarang sih. Oh, iya. Oke. Nah, di bagian sini nih, ini cukup menarik juga karena kan tadi depan ada lemari juga ya pakaiannya. Betul. Tapi ini yang sering dipakai kah atau emang yaudah dibuat terbuka aja Kalau gitu? yang ini sebenarnya lebih ke baju-baju yang tebel, jadi kayak Oke. jaket, terus sweatshirt, terus crew neck itu biasanya aku taruh di sini karena satu kalau aku taruh di lemari itu lumayan Makan tempat ya? betul, lumayan makan tempat. Terus juga biar dia nggak lecek aja sih kalau misalkan di Oke. lemari kan harus dilipat gitu. Terus aku pakai gantungannya juga yang lumayan rada catchy juga sih biar nggak polos aja sih gitu. Keren sih. Dan di bawah sini masih banyak nih perintilan, ada buku-buku, ada koleksi apa tuh, perfume ya? Parfum betul. Terus habis itu ya udah pokoknya ada lampu-lampunya juga, jadinya tuh pas masuk ke dalam sini bener-bener kerasa nyaman ya. Betul. Jadi kalau pas pulang kerja ngelewatin gang dulu itu kan kayak udah nggak sabar ya. bener udah gak sabar masuk ke sini. Sampai sini udah kayak rebahan. Akhirnya nyampe rumah gitu. Betul. Ntar kita bakal bahas budgetnya juga sih. Mungkin kan ada teman-teman yang penasaran, kepo, emang gimana sih? Siapa tahu ada juga kan yang mau ngontrak kayak gini. Oke, lanjut kemana lagi mungkin? Oke, mungkin lanjut di Masih. ornamen ini Oke. sih ada beberapa ornamen-ornamen Jepangan lagi sih karena Banyak ya. betul. Di sini ada komik Doraemon, terus juga ini ada lampu Mario, ini bisa. Wah. Jadi lumayan banyak aksen-aksen Jepang sih gitu. Oke, paling ntar tuh ini sih teman-teman biasanya paling mintanya spellingnya ya kak. Boleh, gitu. boleh. Nah lo, Pasti langsung di-spill. aja tuh. Instagramnya apa? Instagramnya di Ahmad_Beze, terus TikToknya di @ciknestik gitu. Oke, agak beda namanya. Kirain sama aja gitu TikToknya, ternyata beda. Kita boleh ke dapur nggak? Boleh, kita lanjut Nah. ke dapur. Dapur ini pasti tadinya juga nggak kayak gini dong, nggak mungkin seperti ini dong. Ya nggak. kan? Tapi sebenarnya udah sampai belakang sini pertanyaanku tuh ini sih, pasti teman-teman juga pada penasaran kan ini ngontrak ya. Kenapa niat banget gitu untuk ngubah semuanya jadi maksimal banget kayak gini? Iya, balik lagi sebenarnya satu karena kenyamanan itu sendiri, pengen bikin yang tadi pas pulang tuh rasanya tuh beneran kayak pulang ke rumah, jadi nggak pulang ke kontrakan. Oke. Terus juga pengen dibuat semaksimal mungkin aja sih gitu. Udah kayak gitu aja. Iya. Oke, kirain masih ada lagi. Tapi ntar kalau misalnya pertanyaan, kalau misalnya pindah terus gimana dong ini sama dapur dan lain-lain? Kalau pindah mungkin beberapa barang-barang yang bisa di take out pasti aku take out dan aku pindahin ke tempat yang baru. Kayak lemari atas dan lemari bawah ini mungkin masih bisa dibawa. Terus juga SPC wall panel itu masih bisa dibawa Oke, gitu. jadi barang-barang yang ditaruh pun yang dipasang juga udah dipertimbangkan ya. Betul, Gimana nantinya kalau pindah gitu Betul. ya. Oke, nah kalau untuk dapurnya, ini tadinya pasti polosan aja dong, nggak seperti ini. Iya, kalau misalkan dapurnya itu sebelumnya di sini ada top table beton gitu, cuman dia ternyata tingginya tuh kurang tinggi. Jadi pas cuci tangan atau cuci piring itu lumayan sakit lah di punggung. Akhirnya aku bongkar, ganti jadi top table ini. Ini warnanya juga balik lagi
Dark coklat ini aku pakai taco yang American walnut. Oke. Terus juga untuk backsplash-nya ini aku pakai ceramic tiles persegi panjang. Nggak tahu kenapa lebih estetik aja sih. Terus tadi aku diceritain katanya ini dipasang sendiri pakai sealant ya? Betul, ini aku pasang sendiri pakai sealant karena areanya nggak terlalu besar. Terus aku cek-cek di YouTube, di TikTok itu banyak yang bilang kalau areanya nggak terlalu besar pakai sealant masih aman. Masih aman lah ya. Jadi akhirnya aku pakai sealant, terus di nut sendiri juga gitu. Pertanyaannya, apakah emang suka masak atau hanya pajangan saja ini kompornya? Kalau masak sebenarnya lumayan sering, hampir setiap hari masak. Tapi masaknya nggak yang heboh, jadi paling masaknya masak nasi, Oke. masak indomie, masak telur, rebus sayur, udah itu aja. Yang secukupnya buat diri Benar, sendiri benar. gitu ya. Berarti semuanya udah di sini ya. Betul, Makanya betul. dibikin storage jadi lebih rapi juga. Betul. Oke, kita geser ke sini ada kamar mandi. Betul. Aku dengar-dengar kamar mandi ini salah satu yang paling banyak makan biaya. Betul, kamar Seperti mandi apa tuh? lumayan Boleh sambil lumayan agak rada costly karena ini aku rombak total. Jadi dinding aku rombak, terus juga lantainya aku rombak. Terus tadinya ininya klosetnya itu kloset jongkok, aku ganti jadi kloset duduk. Jadi hampir semuanya aku rombak. Ini aku pakai keramik Roman Detincelle ukuran 60x30. Ini motif terrazzo, sama untuk lantainya ini aku juga pakai Roman. Ini debanda, motifnya kayak andesit gitu sih, Iya. abu-abu. Jadi Kayak batu alam ya. betul. Jadi kalau kotor mungkin nggak terlalu kelihatan lah. Gitu. Oke, wah, pasti ini before-nya ntar kalau teman-teman lihat, wah, after-nya jadi cakep banget. Jadi nyaman, terus rapi ya, bersih. Karena buat kita sendiri juga ya. Betul. Tadi aku juga kelupaan. Kalau misalkan untuk ventilasi dapur ini, sebenarnya ada satu ventilasi di atas kecil iya. gitu. Cuman kadang-kadang kalau misalkan masaknya rada kayak goreng telur gitu, asapnya lumayan rada ngebul. Jadi satu-satunya cara biar asapnya gampang keluar tuh adalah pintu depan dan jendela depan harus Dibuka. sambil dibuka gitu Oke, sih. jadi ngalir juga ya udaranya. Tapi ini cukup membantu mungkin daripada ini tertutup full ya. Betul. Tuh, biasanya teman-teman nanyanya kayak gitu tuh. Sudah terjawab? Sudah. Yuk, kita bahas lagi yang lainnya. Oke, sekarang gantian sama aku. Nah, aku mau tanya sama Mas Ahmad nih, Mas. Mhm. Pas dari awal nih memilih kontrakan ini kan tadinya kosong banget tuh. Itu langsung tadi kan sempat disinggung juga, sempat didesain seperti apa. Betul. Itu berarti pas survei pertama langsung gue bayang dong, ini mau dijadikan kayak gini gitu. Sebenarnya kalau di awal banget baru survei itu nggak kebayang mau diapain, terus barang-barang apa yang mau dibeli itu belum kebayang sama sekali. Cuman arah desainnya mau seperti apa itu udah banyak aku save-savein di Pinterest. Terus juga beberapa kali aku lihat referensi di Airbnb. Jadi lihat di Airbnb luar negeri itu kok kamarnya bagus-bagus. Terus akhirnya save-savein kamar-kamar Airbnb yang bagus-bagus gitu sih. Jadi akhirnya kemudian diimplementasikan di sini ya. Betul. Ini walaupun secara ukuran ruang kan juga nggak terlalu besar Nggak ya. terlalu besar. Tapi Mas ini jujur pas masuk sini nyaman. Saya boleh tinggal di sini nggak, Mas? Terus ini Mas, apa tadi di balik layar kan Mas Ahmad juga cerita, banyak yang nanya juga kenapa sih kok nggak milih di apartemen atau di ngekos saja, kenapa lebih milih di kontrakan di Gapetak ini? Oke, sebenarnya pertimbangan awal itu kan cari kontrakan itu yang dekat dari kantor. Nah kebetulan karena kantornya di Jakarta Selatan, apartemen-apartemen yang ada di Jakarta Selatan itu lumayan mahal. Jadi secara jangka panjang itu pastinya lebih banyak budget yang dikeluarin. Terus kalau misalkan kos-kosan itu nggak banyak kos-kosan yang ruangnya lebih besar. Jadi biasanya masuk langsung ke kamar, terus nggak ada dapur, terus perizinannya juga rada susah gitu. Biasanya nggak boleh diotak-atik Betul, apapun gitu betul. ya. Oh, oke. Dan itulah makanya lebih milih di kontrakan ini. Akhirnya lebih milih di kontrakan ini. gitu. Oh, dan menariknya karena tadi kan sempat disinggung juga jangka panjangnya tuh malah tetap lebih mahalan apartemen Tetap ya lebih walaupun mahal ini apartemen. direnovasi ya. Betul, tetap lebih mahal apartemen. Oh, wow, oke ini menarik. Nah,
Berarti kalau untuk biaya sewanya tuh Mas, kira-kira sampai berapa kalinya tuh Mas kalau dibanding sama sewa di apartemen Mas? Kalau misalkan apartemen udah pasti kalau di sekitaran Jakarta Selatan ini bisa 2-3 kali dari biaya per bulan kontrakan ini. Nah, makanya ini salah satu ya itu ya Mas ya, bisa lebih terjangkau. Betul. Dan bisa direnovasi. Betul. Jadi jauh lebih nyaman, nggak kalah kayak apartemen. Betul. Anjay. Oke, keren. Nah, ada lagi Mas yang ingin disampaikan sebelum aku nanya renovasinya budgetnya berapa nih Mas? Mungkin buat teman-teman kan banyak yang nanya kok kontrakannya boleh di dekor, boleh direnov segala macam. Itu mungkin balik lagi ke owner masing-masing. Jadi ada beberapa owner yang kos-kosan pun boleh didekor, ada yang kontrakan nggak boleh didekor. Jadi sebenarnya semuanya fleksibel dan mungkin teman-teman bisa cari kontrakan atau kos-kosan yang kalau mau didekor bisa didekor gitu sih. Kalau aku POV sebagai owner kontrakan atau kosan, kalau dia mau dekor jadi lebih bagus, kenapa enggak ya kan? Betul. Oke, nah kita saatnya bahas budgetnya Mas. Berarti total membuat kontrakannya ini jadi jauh lebih cantik, senyaman ini, itu memakan biaya berapa sih Mas? Kalau misalkan sama renovasi dapur, terus renovasi kamar mandi, terus tadinya ini nggak ada AC, aku pasang AC sendiri itu mungkin di range 25-30. Tapi kalau misalkan dekorasinya aja, jadi misal wall panel, SPC wall panel dan segala macam ini mungkin di 15-an. Oh, oke. Berarti yang sisanya tadi tuh ya karena ada pekerjaan Betul, di ada dapur pekerjaan. dan kamar mandi kayaknya Betul. paling banyak juga tuh ya Mas Betul, ya makan betul. biayanya. Tuh, teman-teman. Oke loh. Apalagi kalau untuk mungkin beberapa tahun tinggal di sini worth it banget. Betul, ya, Mas, ya? betul. Dan untuk dekorasi ini juga aku nggak langsung brek di depan, jadi nyicil-nyicil. Kadang-kadang awal pertama kali pasti kamar mandi dulu, terus pasang ini dulu. Jadi karena di sini udah hampir 1 tahun, jadi setiap bulan tuh belinya. Jadi nggak yang langsung di awal banyak, tapi dibagi per bulan gitu sih. Jadi lama-lama jadi senyaman ini. Wah, keren. Cakep. Oke, kalau dari aku sih cukup. Mungkin buat teman-teman yang pengen tanya-tanya lebih detail lagi Mas, bisa kemana tadi udah sebut Boleh mention, di ya? Instagram Ahmad_bz sama TikTok @ciknestik, nanti ada di bawah sini. Nah, Iya. temuin inspirasinya yang dibikin ini sama Mas Ahmad di situ semua. Tanya aja langsung detail ke beliau. Oke, thank you teman-teman udah nonton. Jangan lupa follow Instagram kita juga @wicakson_miftahjannah, subscribe channel YouTube kita dan apa lagi ya? TikTok kita juga. Dadah. Oke, dadah. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad. Ulang, pakai aku aja. Terus bawahnya juga keramik putih. Terus coba, aduh aku ngeblank. Nggak apa-apa. Santai.